Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, jikalau saat ini kita masih dapat kembali bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, renungan di sini berbicara bahwa kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 yang berkata demikian, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Wow, puji Tuhan saudara. Saudaraku, ada satu pertanyaan yang sangat mendasar dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana rasanya kalau dalam sebuah kesempatan kita tidak dihargai oleh orang yang mengundang kita ke salah satu acara, baik itu acara di kampus, acara di sekolah, acara di kantor tempat kita bekerja. Tentu saja mungkin ada muncul rasa sakit hati, rasa tidak senang dalam diri kita. Karena apa saudara? Karena kita diperlakukan sesuai atau diperlakukan atau tidak diperlakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin pada detik itu juga kita akan meninggalkan acara tersebut. Kita akan pergi meninggalkan kegiatan tersebut, atau kita akan beranjak pergi dari acara itu. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang dilakukan oleh dunia, atau inilah cara dunia. Tentu saja cara dunia berbeda dengan menurut firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang menjadikan kita sangat berharga di matanya. Kita sangat berharga di mata keberadaan kita, saudara, begitu berharga di mata Tuhan. Kenapa demikian? Yes, karena di dalam Roma pasal 3 ayat ke-10 di situ juga dijelaskan bahwa tidak ada yang benar seorang pun tidak. Bahwa apa saudara? Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada gading yang tidak retak. Dan tidak ada manusia satupun yang luput dari kesalahan. Saudaraku, sehebat apapun seseorang, pastilah ia pernah melakukan yang namanya kesalahan. Sehebat apapun kita, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Yang membedakannya adalah apa? Tidak semua orang mau mengakui kesalahannya. Saudaraku, mengakui kesalahan bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan, dan memerlukan yang namanya keterbukaan. Ada satu statement yang mengatakan keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Dan bukan hanya keterbukaan saja, melainkan adanya kerendahan hati. Kita harus memangkas yang namanya ego ini. Kita harus memangkas yang namanya gengsi ini. Karena gengsi atau takut ditolak atau dianggap rendah, tentu seringkali orang tidak berani untuk mengakui kesalahannya, malah berusaha untuk menutupi setiap kesalahannya. Hanya orang yang berjiwa besar sajalah yang mau, yang mampu dan mau mengakui kesalahannya. Walaupun semuanya itu dibutuhkan yang namanya keberanian. Saudaraku, keberanian kita dalam mengakui kesalahan itu akan menunjukkan kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang yang berjiwa besar, orang yang menunjukkan bagaimana kualitasnya di hadapan Tuhan, tentu saja belajar untuk menghargai orang lain itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa menghargai orang lain kalau menghargai diri sendiri saja kita tidak mampu? Oleh sebab itu saudara, Alkitab dengan jelas menuliskan cerita tentang seorang anak yang melakukan kesalahan yang begitu besar dalam hidupnya. Ia meminta harta dari ayahnya. Lalu apa saudara dilakukan oleh anak ini? Lalu ia menghambur-hamburkannya. Ia hidup dengan berfoya-foya. Namun pada akhirnya atau sampai akhirnya ia mengalami yang namanya melarat. Ia mengalami kehidupan yang terlunta-lunta. Bahkan apa saudara? Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu.
tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara dapat melihat dalam Lukas pasal 15 ayat 16. Karena menderita, maka si anak ini segera menyadari kesalahannya. Ia menyadari dan ia merasakan dan ia mengalami yang namanya penyesalan itu. Saudaraku, kesadaran merupakan langkah awal. Kesadaran adalah langkah yang begitu positif untuk kita disembuhkan, untuk kita dipulihkan. Banyak orang yang pulang ke rumah adalah teringat bahwa kasih Bapaknya jauh lebih besar daripada segala kesalahannya. Lukas 15:18. Sejenak apapun yang kita pikirkan, sejenak apapun yang kita rasakan, kita perlu dipulihkan. Saudara, sejelek apapun kita di mata orang lain, seburuk apapun kita di mata orang lain, tapi bagi Tuhan kita sangat berharga. Bagi Tuhan kita sangat berharga. Apalagi saudara, kalau kita ini sungguh-sungguh memiliki kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran jikalau kita telah melakukan kesalahan di dalam menjalani hidup ini. Oleh sebab itu saudara, kasih Tuhan selalu lebih besar dari apapun. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala kesalahanmu. Namun untuk itu saudara, diperlukan pemulihan, diperlukan kesadaran diri, diperlukan penundukan diri di bawah otoritas Tuhan. Saudaraku, pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Ingat baik-baik bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Sebesar apapun kesalahanmu, sebesar apapun masalahmu atau apapun pergumulan hidupmu, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Ingat baik-baik saudara, dunia ini begitu besar. Yes, dunia ini begitu indah, benar. Tetapi engkau jauh lebih indah dan engkau jauh lebih berharga, jauh lebih besar dari apapun. Karena Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Amin.